Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Akademi. Kali ini kita masih membahas tentang Laravel REST API. Jadi kita akan membuat REST API dengan Laravel versi 9. Nah, di video sebelumnya kita membuat bagaimana menambah data menggunakan konsep REST API. Jadi kita coba tinjau terlebih dahulu ya. Di sini kita coba jalankan terlebih dahulu PHP Artisan Sub. Oke, servernya sudah berjalan dan kita coba menggunakan to do ya. Nah, di sini kalau kita lihat datanya itu nanti masih kosong ya. Kemarin sudah kita coba isi tapi ini saya hapus kembali ya. Di sini nih to do ya. Oke, ini sudah ada nih. Sorry, sudah ada datanya satu ya. Sudah saya inputin di video yang sebelumnya ya. Nah, kita coba di video yang lalu kita sudah juga membuat validasinya. Jadi kalau seandainya datanya kosong seperti ini, nanti ada di sini the title field is required, ya the description field is required. Nah, ini bisa kita ubah menjadi bahasa Indonesia ya sebetulnya ya. Jadi kalau kita tidak mau menggunakan bahasa Inggris, kita bisa menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kita coba change terlebih dahulu ya. Jadi untuk mengubahnya nanti kita bisa buat di validator ini ya. Nah, di sini kita bisa menambahkan kembali array di sini. Yang pertama kita coba buat title required misalnya gini. Ya. Required. Nah, misalnya judul to do harus diisi misalnya ya. Oke, kita komakan ya. Lalu di sini title. Di title ini kan ada max, ada unique ya, jadi ada 3 nantinya. Titik max ya. Judul to do maksimum misalnya 60 karakter ya. Oke, di sini title titik description sorry kok description unique ya. Jadi di sini unique. Nah, kita tambahkan judul to do sudah ada. Oke. Kita coba ya, kita coba jalanin apakah nanti yang berbahasa Indonesia ini bisa dimunculkan ya. Kita coba saya send kembali. Nah nih, judul to do harus diisi ya. Kalau kita isi dengan yang sudah ada misalnya getting up early ini ya, kita coba copy aja dan kita isi di sini. Control faster. Nah, judul to do sudah ada. Jadi sudah berjalan ya bahasa Indonesianya ya. Jadi untuk yang required judul to do harus diisi sudah berjalan. Yang unik judul to do sudah ada. Dan begitu juga dengan max ya. Kalau kita nginputnya lebih dari 60 karakter nanti dia akan muncul juga ya. Oke, nah sekarang untuk yang description juga sama ya. Description juga sama, jadi bisa kita buat description titik required ya. Required. Jadi pesan dalam bahasa Indonesianya deskripsi to do misalnya harus diisi. Lalu deskripsi apalagi max ya. Oke, deskripsi to do maksimum 180 karakter misalnya gitu. Ya, kita coba. Nah, ini kita coba send ya. Deskripsi to do harus diisi ya.
Oke, jadi sudah berubah dalam bahasa Indonesia ya. Nah, di video ini sebetulnya saya itu ingin membahas tentang bagaimana API untuk menampilkan data, baik semua data ya, maupun nanti data tunggal ya. Tapi mungkin kita pecah aja ya. Di video ini saya akan fokus menampilkan semua data. Nanti di video satunya akan menampilkan bagaimana data tunggal ya. Oke, kalau di sini sudah cukup ya. Mungkin kita meninjau tentang REST API untuk tambah data ya. Nah, sebetulnya ini bisa kita buat gini juga nih ya. Ini kan 201 itu pesannya itu kalau kita lihat kodenya ya, yang bisa kita searching di internet ya. 201 itu misal kredit ya. Kredit. Tapi kan ada juga dia yang gagal kan. Ada juga yang dia gagal misalnya kayak ini nih, kayak kita kayak kita kosong ini. Kok dia masih 201 ya? Seharusnya kan tidak 201 kan. Misalnya kodenya berapa? Misalnya kita buat 400 atau apa gitu ya. Kalau 400 itu kalau kita lihat kodenya tuh bad request ya. Nah, seperti itu. Kita coba ya. Berarti ini kita akan letakkan di sini nih sendingnya nih ya. Ini kalau dia sukses kita letakkan di sini sending message-nya di L sini ya. Nah, di sini oke. Ya. Ini saya kasih indent biar enak membacanya. Nah, ini 201 ya. Kalau dia ini kita coba dekatin ya. Nah, kalau dia gagal, saya akan letakkan di fail sini ya. Di fail sini. Nah, di sini ya. Oke, ini kita coba. Nah, ini jadi 400 ya kita buat ya seperti ini ya kodenya ya. Oke, kita coba. Nah, ini jadi 400 ya bad request. Tapi kalau dia sukses misalnya pergi ke sekolah misalnya ya. Pergi ke sekolah dengan teman sekelas. Ini contoh description-nya misalnya ya. Ini bebas ya. Oke, kita coba send. Nah, ini nanti data to the berhasil ditambah jadi dia 201 ya. Kalau tadi 400 kan dia gagal ya. Maka kalau kita coba lihat nanti kalau kita coba browse ya. Nah, ini datanya pergi ke sekolah ya, description-nya pergi ke sekolah dengan teman sekelas ya. Isdanya defaultnya 0 ya, karena kan belum dikerjakan ya, baru dibuat ya. Oke, jadi kalau tadi kita kosongkan dia muncul 400 dan sudah berisi dia muncul dan sudah sukses disimpan dia muncul 201 ya. Nah, seperti ini ya. Oke, sekarang kita coba bagaimana menampilkan data ya, semua data ya. Nah, itu akan saya buat di sini nih, di indeks nih ya. Nah, ini jadi saya akan buat to do di sini ya, to do's. Jadi nama kelas kita, nama kelas modelnya to do ya. Jadi to do nah gitu. Kita ambil all ya. Oke. Ya, sekarang kalau kita coba return, kita kembalikan JSON-nya, return response JSON. Jadi di sini statusnya. Jadi polanya itu ada statusnya. Ya, ada polanya di JSON itu nanti ada status. Kalau dia gagal fails ya. Kalau dia sukses kalau dia sukses nanti statusnya true ya. Kalau dia gagal nanti fail seperti itu ya. Nih, statusnya fails, kalau dia sukses nanti statusnya true. Begitu juga waktu kita mau
menampilkan data ya. Nanti kalau dia ada datanya, kita buat dia true ya. Oke, kita coba buat dulu seperti ini ya. Ini true. Nah, sekarang kita akan kembalikan key data yang kita ambil dari to-dos ya, yang di atas. Nah, tuh kita coba lihat ya. Di sini saya buat semikolon. Oh, sorry, ini bukan titik 2 ya, tapi pakai panah seperti ini ya. Oke, sekarang kita coba ya. Nah, kalau kita uji terlebih dahulu ya, kita mau lihat di terminalnya, kita buka terlebih dahulu ya. Kita coba lihat root listnya ya. PHP artisan root list. Nah, di sini nanti untuk get, kalau post ini untuk create ya, untuk create data atau store data. Tapi kalau untuk menjalankan yang ada di index, kita kan akan menjalankan function yang ada di index ya, itu nanti pakai get ya, API to do's ya, seperti itu ya. Oke, kita coba ya. Kita coba buat request baru di sini, add request. Misalnya kita kasih nama display all to do's ya. Nah, seperti ini. Pakai get ya. Jadi ini bisa kita kopikan yang kemarin sih. Ya, sama aja URL-nya. Cuman kalau yang post nanti dia kalau dia store simpan data pakai post. Kalau untuk tampil dia pakai get ya. Nah, seperti ini. Oke, ini untuk menampilkan semua data ya. Ini saya siapin semua ya. Nah, nih. Display all to do's ya. Kita coba ya. Send. Sorry, di sini saya lupa panahnya ya, lupa. Nah, gini ya. Oke, sekarang kita coba lagi ya. Nah, ini kalau kita lihat pretty-nya dalam bentuk tampilan bagusnya seperti ini ya. Jadi nanti ada statusnya true, dan datanya sebanyak yang ada di sini ada 2 record data ya. Data ID pertama, lalu data dengan ID kedua. Tapi kalau kita lihat, kalau data tidak ada gimana ya? Kita coba operation terlebih dahulu. Kita coba kosongkan terlebih dahulu ya. Nah, di sini saya akan pilih tangkit ya untuk mengosongkannya. Kita mau lihat bentuk responnya gimana ya kalau dia kosong ya. Tidak ada data. Oke, datanya bentuknya seperti ini ya. Nah, mungkin kita buatkan if-nya saja ya, supaya pesannya nanti berbeda ya. Nah, sekarang gini. If misalnya to do's ya. Kita pakai count ya. Kalau countnya lebih besar dari 0 kan berarti ada tuh datanya. Kalau tidak else ya. Nah, gini. Ya, di sini saya buat 200 ya. 200 itu berarti ada datanya ya. Oke ya. Pesan 200 itu kalau kita lihat di sini nanti di kode ini oke ya. Nih oke ya. Nah, sekarang kalau seandainya data tidak ada, nanti kita buat pesannya 404 not found ya. Ini ya, misalnya ya. Oke, kalau dia tidak ada alias kosong di sini, nanti datanya kita buat 404. Ini misalnya ya. Dan ini bukan data, tapi message ya, kayak yang di bawah ya. Message ini nih message ya. Misalnya nanti message-nya message pesan, misalnya message-nya data to do tidak ada. Ini contohnya ya. Kalau dia ada nanti seperti ini. Kita coba jalankan lagi.
Oke, ini terbalik ya. Lebih besar 0 itu yang ada ya. Yang ini nih, sorry, ini terbalik nih. Ini terbalik, ini harusnya di sini. Itu kan ada tuh lebih besar ya, dan ini kita letakkan di bawah. Nah, ini ya. Kita coba shift ya. Ctrl shift. Kita coba. Nah, message-nya data to-do tidak ada dan statusnya adalah not found ya. Coba kita tambah data dulu. Misalnya bangun jam 5 pagi. Keterangannya misalnya ada upacara 17 Agustus misalnya ya. Oke, ini contohnya aja ya. Nah, kita tambah ya. Berhasil ditambah, kita coba lihat yang displaynya ya. Display all-nya. Nah, kalau dia datanya ada, nanti berubah data, tetapi kalau tidak ada tadi dia berubah message ya, dan statusnya menjadi 200 ya. Jadi apa ya? Data JSON-nya lebih fleksibel ya, lebih fleksibel seperti itu ya. Oke, itu saja untuk tampil semua data. Nanti kita akan lihat di video selanjutnya bagaimana menampilkan data yang single ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.